Selamat berjumpa para pemirsa sekalian. Selamat datang pada program kami Presiden Eksekutif Club. Ini sebuah forum, sebuah ajang berkumpulnya bagi para pemikir, tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih terutama pemikiran bagi Indonesia. Hari ini kami berbahagia sekali kedatangan ini teman lama, Saudara Richard Bagun, dan yang permanen ini Mas Darmono. Kita tahu Pak Darmono ini Chairman Jababika dan juga seorang pemikir budayawan. Dan Saudara Richard Bagun ini yang saya kenal, dia itu dulu mulai berkarir di Kompas lebih dari 30 tahun, bahkan sampai pada level pemimpin redaksi. Jadi kalau sudah pernah jadi pemimpin redaksi itu berarti sudah wartawan and beyond. Nah, jadi udah jadi apa ya, pemikir dia. Bagi saya dia itu sekarang bukan wartawan tapi udah pemikir kebangsaan. Tambah lagi sekarang ada apa posisi baru sebagai dirut Kompas TV ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, rileks saja. Ini akhir tahun ya. Kita ingin melihat bagaimana kita membaca kaleidoskop peristiwa-peristiwa apa saja yang penting yang terjadi selama tahun ini, yang pasti nanti akan memberikan dampak akibat pada perjalanan bangsa tahun depan. Nah, ada satu akibat itu tentu sebabkan masa lalu, tapi kadang-kadang akibat itu telah berperan sebagai sebab. Dan sekarang ini antara hulu dan hilir, sebab akibat bagi orang awam sulit lagi dipisahkan. Mana sebab, mana akibat, mana hulu, mana hilir, karena begitu campur aduk, tambah lagi hadiran digital culture society. Ini kita jadi bingung ya. Nah, saya mulai dari Bung Richard. Anda sebagai pengamat dan pemikir, apa yang bisa Anda sharing pada pemirsa peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita renungkan, kita hayati selama tahun 2020 ini? Ya, terima kasih Prof. Komar. Ini Prof. Komar teman lama, ya, selalu terlibat dalam diskusi Pak Dar. Jadi memang itu pertanyaan besarnya. Apa sih yang kita kenal sebetulnya tahun 2020 ini? Dari waktu kita memasuk 2020 kita memandang sebuah horizon sebetulnya, horizon perubahan dan perbaikan, di mana seluruh harapan kita, keyakinan kita, bahkan cinta mungkin kita letakkan. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba datang COVID. Yeah. COVID. Dan COVID ini semula kita menganggap bahwa COVID ini tidak masalah karena mungkin dengan perubahan cuaca akan berhenti. Ternyata semua anggapan itu keliru dan meleset. Lalu tahun 2020 kita melihatnya bukan dalam sebuah kecerahan, tetapi dalam sebuah tenggelaman. Nah, selama ini orang selalu memberi predikat pada satu tahun itu berdasarkan kondisi ekonomi, politik, ada tahun resesi, tahun depresi, kemudian tahun kelumpuhan, paralysis, lalu ada tahun tenggelam, annus horribilis. Nah, semua predikat ini dianggap sekarang ini tidak cukup menggambarkan tahun 2020. Bahkan Time dalam cover story mengatakan tahun 2020 itu dicoret oleh dia. Nah, di depan itu disilang sebagai bahwa tahun yang saya mau lupakan saja kira-kira itu. Lalu di situ ditulis the worst ever lah. Jadi tahun yang paling buruk dalam sejarah Homo sapiens mungkin. Ya. Jadi itu yang kalau kita melihat soal 2020 ini. Ya, tahun 2019 itu kan kita penuh harapan ke depan ya. Kita mengadakan pesta pemilu pilkada yang ongkosnya begitu mahal dan para pemenang di euforia ya, seakan-akan di depannya itu kerja keras, pesta, panen, macam-macam lah. Tapi tiba-tiba kemudian
terjadi itu. Nah, tapi andaikan tidak ada pandemi gitu, atau di luar isu pandemi, catatan apa sebenarnya yang kita anggap rapot itu merah gitu? Ya, selain pandemi, memang maksud saya jangan pandemi jadi excuse ya, gitu. Ya. Pasti tidak bisa dipakai excuse. Karena dari segi siklus waktu, 2020 itu istimewa. Karena dia dianggap gerbang memasuki dasawarsa ketiga untuk abad 21. Abad yang dianggap kebangkitan Asia Pasifik. Dan kita sebetulnya diramalkan bahwa bangsa ini kalau kita bekerja dalam tempo yang dan dengan waktu langkah yang standar saja, itu kita akan 2030 kita akan menjadi 5 besar dunia. Sekarang kan sudah 16 besar ya Pak, saya bisa dikoreksi. Artinya kita nggak ada gaduh saja, kita nggak saling memaki, tidak saling menghina, kita bekerja seperti biasa saja, menjaga keamanan seperti ini, kita ke depan pasti bisa. Karena pemerintah bekerja, tapi kan orang seperti Pak Dar dan komunitas bisnis itu kan bekerja terus. Baru kaum profesional, kaum akademisi, bekerja sekarang, ada gaduh boleh, tetapi jangan sampai merusak. Itu kan sebetulnya, tinggal harapan-harapan itu sebetulnya muncul, anak muda kita luar biasa, Bung Komar, luar biasa. Nah sekarang, selain tadi ada digital disruption, tadi sudah disinggung di awal, itu manajemen. Karena mereka juga memanfaatkan disrupsi itu untuk sesuatu lompatan lain kan, melakukan antitesa terhadap disruption itu. Nah, memang sekarang ini tidak bisa bilang excuse, tetapi ini juga di luar excuse ini juga. Oh iya. Ini beyond ini. Jadi mau dimaafkan dengan cara apapun nggak bisa. Karena ukurannya itu lebih dari mesin perang, ya tidak ada satupun yang bisa bertahan di sini. Politisi nggak mampu melawannya. Nah kalau gitu yang bisa kita nilai adalah bagaimana tokoh-tokoh kita mensikapi pandemi itu. Gitu. Nah kalau itu pertanyaannya, ini makin menarik. Karena kalau kita lihat, kita audit saja. Politisi kita nggak mampu. Ya ini refleksi bangsa kita, evaluasi nih Pak. Kemudian bisnismen nggak mampu juga. Lalu ketiga, kalangan agamawan pun nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Politisi kita sibuk dengan merebut, tidak hanya merebut, kemudian kekuasaan itu dibagi-bagi, dijual-belikan. Jadi sudah dibagi, dijual-belikan. Jadi ini kan lalu itu bisnis kita. Maaf ini Pak Dar ada di sini, mohon izin. Jadi kita yang bicara tentang bagaimana akumulasi. Nah ini mungkin evaluasi. Lalu kalangan agamawan hanya mengatakan siapa yang suci, siapa yang kurang suci. Itu kan perdebatan kita. Lalu kemudian siapa yang cepat masuk surga, siapa yang tidak masuk surga kan gitu. Jadi kita akhirnya melakukan sebetulnya proses pelakukan di dalam. Karena kita tidak mau keluar dari sini. Nah, jadi tidak ada upaya-upaya kreatif solutif ya. Padahal kalau dinilai politik itu adalah kekuatan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bisnismen, beliau kan mencoba membangun universitas. Itu kan untuk mengejar yang namanya teknologi dan pengetahuan. Agamawan dalam teorinya Weber, Max Weber, itu kan energi untuk menemukan teknologi dan pengetahuan. Dan vaksin itulah produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah kita tidak, malah sekarang di belakangan yang saya khawatir, kita hanya caci maki satu sama lain. Dan kita kembali pada persoalan-persoalan yang sebetulnya ya suci, tidak suci. Kemudian siapa yang masuk surga lebih cepat atau tidak. Tapi tidak melihat bahwa agama sesungguhnya dalam teorinya Weber itulah energi yang paling kuat, yang paling besar untuk mendorong kemajuan. Itu pilar peradaban ya. Pilar peradaban. Ya. Ini Mas Dar sebagai pengusaha sekaligus juga berkecimpung bidang SDM pendidikan, mungkin ada blessing in disguise tahun 2020 ini yang memberikan harapan, tapi juga jangan menipu gitu. Kita juga harus sadar ada kesalahan, ada kekurangan, tapi sekaligus juga mungkin di sana ada harapan. Gimana melihatnya, Mas? Ya, kalau pengusaha itu kan selalu optimis, melihat sesuatu dari segi ini ada satu kesempatan. Jadi saya melihat juga COVID-19 ini di tahun 20 itu sebenarnya memberikan kesempatan buat kami ini untuk berpikir, introspeksi, benah-benah, bersih-bersih ya. Jadi ternyata kalau saya ambil
Contoh misalnya, orang kalau udah umur 60 tahun, itu kan sebetulnya udah harus siap-siap ya, untuk dipanggil. Ya. Nah, bisa dilihat di rumah itu berapa banyak barang yang ditumpuk. Mungkin 80% tidak terpakai. Nah, kalau hari-hari biasa mana sempat kita melihat. Sekarang ini sempat kita ini bersih-bersih, dan barang-barang tersebut bisa dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, bisa buka pasar, kumpulkan barang-barang ini yang wah macam-macam. Ya, buku yang numpuk di rumah, pakaian, sepatu, tas, terus kemudian juga dokumen-dokumen yang macam-macam ya. Itu akan menimbulkan masalah buat anak cucu. Karena waktu kita mendadak dipanggil, itu barang-barang ini kan anak-anak nggak tahu mau diapakan. Jadi ya paling gampang dibuang. Buang pun bisa ribut dulu. Warisnya ini kan, atau siapa mau ambil apa. Nah, sama juga dalam negara. Ini kesempatan justru untuk beres-beres. Ya, rumah, kalau rumah ya juga beres-beres di rumah. Ini ada yang bocor selama ini nggak ketahuan, ada tikus di dalam nggak ketahuan. Tapi begitu sekarang ada kesempatan bisa beres-beres. Di perusahaan bisa beres-beres, di negara juga bisa beres-beres. Maka saya juga pikir kayak omnibus law. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak seperti ini putusannya. Jadi ini adalah blessing kan. Nah, belum lagi hal-hal lain yang kemudian percepatan di online ya. Tadinya kita online ya masih segan-segan lah. Sekarang ternyata online itu menjadi trendy. Kita bisa berbuat mengadakan meeting itu sering sekali. Jadi ternyata ini lebih efisien. Tinggal di rumah ternyata produktivitas kita meningkat. Terus selama pandemi ini banyak orang yang tadinya sering influenza sekarang nggak sehat. Jadi ternyata kesehatan meningkat selama ini. Mungkin dokter-dokter hanya konsentrasi bereskan COVID-19, penyakit-penyakit lain kekurangan pasien. Ya. Jadi saya menyinggung tadi, Bung Rika tadi, di saat krisis itu sebagian orang sikap-sikap animality-nya yang muncul, sikapnya primitif. Primitif itu muncul, sementara Mas Dar memberikan gambar yang optimis. Tapi bagaimana dikomparasikan dengan situasi sosial yang mereka bukannya beres-beres, tapi anxiety, menimbulkan sikap animality itu. Nah, ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa ternyata selama ini yang mendominasi itu adalah angkara murka, nafsu. Ya, jadi nafsu ya tadi berkelebih-kelebihan semua ini, tidak peduli terhadap yang menderita. Sekarang terpaksa harus memperhatikan, baik karyawan sendiri yang harus diperhatikan. Saya lihat juga PHK seharusnya kan besar-besaran, tapi ternyata enggak juga. Karena biar gimana orang menahan diri untuk tidak membuat karyawan yang sudah seperti keluarga di PHK begitu saja. Jadi disinilah sebetulnya terjadinya perubahan yang tadinya itu uang, teknologi itu adalah Tuhan. Ya, animalisnya itu yang menonjol, animalnya, insting yang menonjol. Sekarang ada penggeseran. Saya kira lebih banyak orang berdoa. Lebih orang sekarang lebih beriman, ya, apapun agamanya. Karena merasa jaminan hidup ini. Tadinya kan dengan uang, dengan teknologi, dengan kekuasaan bisa segala macam. Sekarang kok nggak bisa ya? Terus kemana kita ini memohon perlindungan? Nah, ini juga satu hal yang sangat bermanfaat pandemi ini. Iya. Nah. Oke, kembali ke Bung Rika. Anda melihat bagaimana sih budaya politik, sosial masyarakat yang mestinya enough is enough, sehingga tahun depan itu harus ada satu perubahan. Pertanyaannya, apa yang harus enough is enough itu, dan ke depan itu kita bisa berharap pada siapa saja sih?